Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Curry 3Z24, dimana ini merupakan sepatu budgetnya dari Curry brand yang mungkin banyak dari kalian penasaran kenapa Naksir Sneaker itu jarang banget nge-review sepatu-sepatu budget. Sebenarnya bukannya jarang ya, tapi gue pilih sepatu-sepatu yang menurut gue menarik aja. Salah satunya sepatu ini, meskipun menjadi sepatu basket budget, tapi ada satu hal yang bikin gue jadi tertarik sama sepatu ini guys. Sebelum kita bahas ke sepatunya, gue pengen ngomongin dari sisi boxnya dulu, karena ini box dari Curry brand, nggak dibedain entah dari versi budget ataupun seri signature-nya Curry yang selama ini udah kita tahu. Langsung aja kita unboxing sepatunya, dimana sepatu ini menurut gue salah satu poin yang menarik adalah karena sepatu ini sempat digunakan oleh Curry di photoshoot NBA kemarin. Emang sih endingnya tetap ganti pakai Curry 12, tapi kemarin gue tuh sempat ngeliat pertama kalau nggak salah di story-nya Golden State Warriors, yang sayangnya udah kelewat gitu, gue nggak bisa nunjukin ke kalian juga. Cuma secara first impression waktu gue ngeliat sepatu ini tuh langsung ngebawa gue ke era 4 tahun sampai 5 tahun ke belakang, dimana secara looks-nya sepatu ini tuh ngingetin banget sama sepatu Under Armour Curry 8. Cara shape-nya, terutama dari toe down view-nya, itu kalian bisa lihat ini mirip sama Curry 8. Bagian belakangnya di sini kayak ada bagian yang tinggi, itu juga identik banget sama Under Armour Curry 8. Dan secara cushioning, sepatu ini ngingetin gue sama apa yang ditawarkan oleh Under Armour Curry 7. Jadi meskipun ini bisa dibilang sepatu budget dan harganya juga menurut gue sih cukup terjangkau, dimana sepatu ini dijual dengan harga Rp1.599.000, dan kemarin gue cek di NCR juga ada diskon, jadi sepatu ini tuh sekarang kalau nggak salah di Rp1.499.000. Tapi secara shape-nya, secara teknologi cushionnya, ini berasa kayak diambil dari seri signature-nya Curry, yang menurut gue bikin sepatu ini juga punya keunikan tersendiri guys. Dimana untuk cushion yang ditawarkan oleh sepatu ini menggunakan implementasi teknologi Micro G, yang ini sama persis dengan apa yang ditawarkan di sepatu Under Armour Curry 7. Jadi ini tuh emang teknologi andalan Under Armour sebelum mereka ngeciptain flow cushioning system. Ya kebanyakan sepatu mereka tuh pada pakai implementasi teknologi Micro G ini. Bahkan sepatu signature-nya Joel Embiid pun juga sama. Dan sewaktu secara first impression gue nyobain sepatu Curry 3Z24 ini, feel-nya bisa dibilang ya kayak sepatu setup Curry pada umumnya yang zaman-zaman dulu gitu guys. Kalian akan ngedapetin tipe cushioning yang low profile, yang banyak banget core feel-nya, mengutamakan stabilitas dan juga feel-nya responsif. Dan menurut gue sih sepatu ini nggak akan terlalu cocok, terutama buat kalian para pemain basket yang pengen cushioning yang mengutamakan impact protection, yang berasa tebel banget, yang feel-nya itu tinggi. Ya emang setup yang ditawarkan oleh sepatu ini tuh beda aja. Melainkan tipe cushioning seperti ini tuh biasanya diperuntukkan untuk pemain yang mengutamakan kecepatan, mengutamakan stabilitas juga. Dan menurut gue sih tinggal kalian lebih prefer yang mana aja guys. Dan buat gue sendiri, waktu pertama kali nyobain sepatu ini, yang paling menonjol adalah dari sisi lockdown yang ditawarkan. Karena menurut gue fit yang ada di sepatu ini juga berasa enak banget, terutama di bagian ankle area. Ini berasa waktu kalian tuh ikat sepatunya dengan kencang, lockdown di bagian heel, di bagian ankle kaki gue, itu nyaman banget di sepatu ini. Dan untuk bagian uppernya, sepatu ini tuh ngingetin banget sama Curry 8, dimana shape-nya itu bener-bener identik. Terlepas cara materialnya sendiri, bisa dibilang ini jadi take down version dari sepatu Curry 8, dimana pemilihan material yang ditawarkan bisa terbilang cukup basic dengan adanya penggunaan mesh, dan juga ada fuse overlay yang ada di bagian depan sepatu ini juga. Tapi yang gue suka, meskipun sepatu ini bisa dibilang sepatu budget, tapi Under Armour tetap mengimplementasikan beberapa material seperti leather dan juga suede yang menambahkan kesan premium di sepatu ini juga. Jadi kesannya tuh kayak nggak yang budget-budget banget, dan menurut gue sih worth it dengan harga yang ditawarkan oleh sepatu ini. Di samping itu, detail-detail menarik yang bisa kalian lihat juga untuk bagian belakangnya. Di sini ada implementasi logo dari Curry brand yang menurut gue cukup asik. Terus di bagian tangnya juga ada logonya Curry. Dan untuk bagian outsole-nya sendiri, sepatu ini juga bisa dibilang menggunakan implementasi traction yang terbilang cukup tebal guys. Pola yang digunakan tuh kayak wavy circular pattern gitu, dan menurut gue sih dari sisi rubbernya sendiri, ini kayak berasa cukup keras juga waktu gue pegang.
pegang. Buat kalian yang demen untuk main basket di lapangan outdoor, rasa-rasanya ini juga bakal jadi salah satu opsi yang bisa kalian lirik buat kalian yang mengutamakan durabilitas dari pemakaian outsole di sepatu ini juga. Terlepas cara implementasi tractionnya berasa cukup kuat untuk digunakan di lapangan basket outdoor, tapi sebenarnya gue berharap juga kalau misalnya cushioningnya dibikin sedikit lebih soft, ini bakal jadi tandem yang lebih asik untuk digunakan di lapangan basket outdoor. Ya menurut gue juga secara feel cushionnya ini tuh bakal butuh break in time, jadi memang butuh waktu gitu, seiring dipakai bakal lebih nyaman juga. Tapi kalau misalnya bisa dibikin sedikit lebih soft, ini tuh bakal lebih oke. Karena kalau kita main basket di lapangan outdoor, biasanya permukaannya tuh lebih keras dibandingkan kalau kita main di lapangan indoor yang kayu gitu guys. Kemarin gue juga sempat nyobain sepatu ini di lapangan basket indoor yang bawahnya itu vinyl. Gue ngerasa sih secara tractionnya bisa dibilang cukup oke. Gak ada masalah juga waktu gue pakai sepatu ini, dan gue juga lumayan seneng sama heel to toe transitionnya dengan adanya build outsole yang terbilang dibikin rounded ala-ala yang ada di sepatu Curry 8. Meskipun untuk sepatu ini jelas pastinya secara feel cushion, terus secara tractionnya sendiri feelnya emang beda, tapi ada beberapa elemen yang diambil dan diimplementasikan di sepatu ini. Makanya gue bilang ini tuh budget model yang terbilang cukup menarik. Karena ya balik lagi membawa kita ke beberapa tahun ke belakang, dimana secara shape dan juga teknologinya ini masih diambil dari seri signature Curry sebelumnya guys. Dan untuk sepatu Under Armour Curry 7, Curry 8 itu harganya sendiri tuh udah pasti 2 jutaan ke atas. Ngeliat sepatu ini dijual dengan harga 1,5 sampai 1,6 juta, menurut gue sih ini bakal jadi salah satu pilihan yang mungkin bisa kalian pertimbangi juga. Dan buat kalian yang penasaran sama sizingnya, sepatu ini tuh menurut gue fitnya true to size, enak banget secara lockdown yang ditawarkan. Secara pemilihan material juga meskipun terbilang standar aja, tapi nggak memerlukan break in time sama sekali. Dan juga buat kalian yang punya kaki lebar, menurut gue kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Sebenarnya paling gampang, kalian tinggal samain aja sizing yang kalian pakai di sepatu Curry sekarang, dan menurut gue sih bakal sama aja sih di sepatu ini. Dan juga buat kalian tertarik sama sepatu Curry Reset 24 ini, harganya berkisar antara 1,5 sampai 1,6 juta, dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di NCR Sport. Kalian juga bisa cek aja langsung di retail store dari NCR Sport yang udah tersedia di Bogor, Bandung, Sentul, dan Serpong, atau kalian bisa klik aja link di bagian description untuk menuju ke website dari NCR Sport. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Curry Reset 24. Memang bisa dibilang ini jadi sepatu budgetnya Curry saat ini, tapi nggak bisa dipungkiri implementasi teknologinya diambil dari beberapa seri signature yang udah ada di versi sebelumnya. Kurang lebih dari versi 4-5 tahun ke belakang dengan pemilihan material terbilang cukup standar, tapi dari segi feel-nya sendiri masih ada beberapa implementasi teknologi dan juga fitur-fitur yang menurut gue worth it untuk kalian pertimbangkan. Thank you so much for kalian udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace.